Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku kelas 4, pada beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang kepribadian Nabi Muhammad. Dalam buku LKS kita sudah membahas kepribadian Nabi Muhammad, yaitu diantaranya sifat wajib yang harus dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Yang pertama yaitu sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Kita sebagai umat baginda Kanjeng Nabi Muhammad, maka kita harus meneladani sifat siddiq baginda Nabi. Kita harus belajar meniru baginda Nabi untuk bersikap jujur. Dan juga meniru apa yang telah dicontohkan Nabi, yaitu bersifat amanah, yaitu dapat dipercaya. Apa yang menjadi contoh baginda Kanjeng Nabi Muhammad, apa yang disampaikan dapat dipercaya oleh orang lain, maka kita harus membiasakan apa yang kita bicarakan itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Ya, sehingga orang lain percaya terhadap kita, dan tentunya kita harus menjaga kepercayaan orang lain. Kemudian yang ketiga, tabligh. Baginda Kanjeng Nabi menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu-wahyunya. Dan kita sebagai umatnya juga diperintahkan untuk mengikuti akhlak beliau, sifat beliau, yaitu tabligh. Karena kita tidak mendapatkan wahyu dari Allah, akan tetapi kita harus meniru tabligh baginda Nabi, yaitu dengan saling memberi nasihat kepada saudara kita, keluarga kita, teman kita. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kita saling memberi nasihat kebaikan, kebenaran, dan juga saling memberi nasihat yaitu tentang kesabaran. Kemudian yang terakhir, fatonah. Ya, Nabi selalu belajar dan belajar, sehingga Nabi memiliki sifat fatonah, cerdas dan bijaksana. Oleh karena itu kita sebagai umat baginda Kanjeng Nabi Muhammad, supaya diakui sebagai umat beliau dan bersama beliau di akhirat nanti, maka kita harus meniru akhlak beliau, yaitu apa? Fatonah, pandai, cerdas. Bagaimana kita menjadi cerdas, menjadi pandai, menjadi bijaksana? Maka kita harus banyak belajar. Mulai kalian keluar dari rahim ibunya sampai kepada masuk liang lahat, itu waktu bagi kalian untuk belajar. Tidak ada kata masih kecil tidak belajar, ya tidak ada kata kalau sudah tua sudah tidak belajar, tidak. Jadi belajar itu waktunya mulai sejak kecil sampai kita meninggal dunia. Nah, kemudian selanjutnya untuk belajar kepribadian Nabi Muhammad, kalian dapat lihat halaman 20. Di halaman 20 buku paketnya. Ya, halaman 20 di buku paket. Yaitu tentang akhlak baginda Kanjeng Nabi Muhammad, kepribadian Nabi Muhammad. Yang pertama yang kita pelajari adalah syahidan. Jadi baginda Kanjeng Nabi Muhammad itu akan menjadi syahidan. Apa syahidan? Yaitu menjadi saksi, ya. Utamanya saksi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginda Kanjeng Nabi Muhammad akan menjadi saksi para umatnya, akan menjadi saksi bagi kita sebagai umatnya, yaitu tentunya saksi kebaikan. Kalau kita melakukan kebaikan, maka jangan khawatir, yang menjadi saksi kebaikan kita adalah baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau memiliki tugas sebagai syahidan. Kemudian yang nomor 2, beliau juga memiliki sifat mubasyiran,
mendapatkan tugas mubasyiran. Apa mubasyiran itu? Memberi kabar gembira. Kepada siapa memberi kabar gembira? Kepada seluruh umat baginda Kanjeng Nabi Muhammad yang mengikuti ajaran beliau, yang mau mengikuti ajaran yang dibawa beliau, yaitu ajaran kebenaran, yaitu agama Islam, yaitu beriman kepada Allah, menyambungkan hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi orang yang beriman diberi kabar oleh baginda Nabi bahwa orang yang beriman akan mendapatkan nikmat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor 3 yaitu nadhiron. Nadhiron di sini baginda Kanjeng Nabi artinya memberi peringatan. Memberi peringatan kepada siapa? Kepada umatnya. Tentunya kepada umat yang ingkar kepada baginda Nabi, yang tidak mau mengikuti ajaran baginda Nabi, yang tidak mau mengikuti ajaran oleh baginda Nabi, yaitu ajaran Islam. Jadi orang yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, dan justru melaksanakan larangannya, maka baginda Nabi memberikan peringatan kepada orang tersebut, karena orang yang ingkar kepada Allah, maka dia akan mendapatkan siksa, akan mendapatkan laknat. Ya. Kesengsaraan, baik kesengsaraan di dunia, lebih-lebih akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat nanti. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Setiap kejelekan, kekurangan, sekecil apapun kejelekan, sekecil apapun kebaikan, maka itu akan diberikan balasan oleh Allah. Jadi balasan kejelekan akan Allah berikan, baik di dunia, lebih-lebih akan Allah berikan di akhirat nanti. Oleh karena itu baginda Kanjeng Nabi Muhammad memberikan kabar nadhiron, yaitu memberikan peringatan bahwa orang yang ingkar akan mendapatkan siksa dari Allah. Kemudian yang nomor 4 yaitu da'iyan ilallah. Da'iyan ilallah itu baginda Kanjeng Nabi selalu mengajak ya kepada seluruh umatnya untuk kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, untuk menyembah Allah, untuk beriman dan bertakwa kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan juga menjauhi larangannya. Itu tugas baginda Nabi Muhammad, da'iyan ilallah, mengajak dengan penuh kesabaran. Walaupun berbagai ancaman, tantangan yang diderita beliau, diderita oleh keluarga beliau, diderita oleh sahabat-sahabat beliau, akan tetapi dengan semangat juang, dengan semangat fisabilillah, baginda Nabi dan para pengikutnya dan sahabat-sahabatnya semua rela dan ikhlas dalam menghadapi ancaman, cobaan, tantangan ketika melaksanakan dakwah Islam. Jadi baginda Nabi tidak pernah putus asa untuk menyampaikan dakwahnya, utamanya ketika di Taif. Ya, nanti kita pelajari bagaimana dakwah baginda Nabi Muhammad ketika berada di Taif. Ya, itu kesabaran beliau. Ya. Setelah beliau menyampaikan dakwah Islam, banyak tantangan, utamanya ketika beliau menyampaikan kepada penduduk Taif. Kemudian yang kelima, sirajan munirah. Sirajan munirah itu memberikan penerangan ya, yang awalnya minadz zulumati ilan nur, yang awalnya gelap gelita karena tidak ada cahaya kebenaran, tidak ada cahaya ilmu. Dan setelah turunnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad dengan membawa Islam, membawa ajaran Islam, membawa Al-Quran, maka yang gelap akan menjadi terang. Itulah tugas baginda Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu membawa kita semuanya, membawa dunia ini yang gelap menjadi terang. Kemudian yang paling utama yaitu baginda Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu sebagai rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmat, sebagai pembawa kasih sayang, pembawa kebaikan terhadap alam semesta. Bukan hanya kepada sesama manusianya, akan tetapi membawa rahmat kebaikan kepada seluruh alam. Ya. Karena seluruh alam ini merupakan sama-sama makhluk Allah. Bukan hanya manusia, akan tetapi juga hewan, yaitu binatang, tumbuhan, tanaman, dan bahkan lingkungan alam selalu dilestarikan oleh baginda Nabi sebagai bukti kasih sayang baginda Nabi, dan juga sebagai bukti bahwa baginda Kanjeng Nabi sebagai rahmat bagi seluruh alam.
Jadi adanya alam semesta ini, adanya matahari, adanya bumi, adanya planet-planet yang lain, adanya bintang-bintang semuanya, adanya laut dan sebagainya, ada air, ada udara, dan semuanya itu disediakan karena ada nur baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Seandainya Allah tidak menciptakan baginda Nabi Muhammad, maka Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Laulaka ya Muhammad, kata Allah. Jadi kalau tidak ada nur Muhammad, kalau Allah tidak menciptakan baginda Kanjeng Nabi Muhammad, maka alam semesta dan seisinya ini tidak Allah akan ciptakan. Oleh karena itu, beliau membawa tugas yang sangat mulia, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, kita sebagai umat baginda Kanjeng Nabi Muhammad, ayo kita ikuti apa yang telah beliau lakukan, sehingga kita menjadi umat beliau yang sangat dicintai beliau. Dan kalau kita cinta kepada beliau, maka insya Allah kita akan bersama beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi. Ini materi terakhir sebagai tambahan untuk persiapan ujian tengah semester nanti. Dari Pak Guru kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.